Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, semuanya bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Alhamdulillah, tetap dijaga kesehatannya ya. Iya Bu. Nah, sebelum kita memulai materi, apakah hari ini teman-teman hadir semua? Hadir Bu. Oke, hadir semua ya. Nah, bagaimana, apakah kalian sudah siap untuk memulai pembelajaran pada hari ini? Baik Bu. Oke, sudah siap semuanya ya? Ya. Siap, silakan keluarkan buku catatan matematika kalian sekaligus alat tulisnya ya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang nilai variabel pada sistem persamaan linear dua variabel atau yang biasa dikenal dengan SPLDP. Nah, sebelum kita masuk pada materi tersebut, siapa yang masih ingat tentang bentuk aljabar? Oke, untuk mengingat kembali tentang materi tersebut, yaitu tentukan variabel, koefisien, dan konstanta dari persamaan tersebut. Kita lanjut, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian, masih ingatkah kalian dengan apa itu variabel, koefisien, dan konstanta? Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menjawab pertanyaan dari saya. Beri tepuk tangan untuk mereka. Nah, saya akan memberikan contoh tentang variabel, koefisien, dan konstanta. Yang sudah dijelaskan dengan teman-teman kalian bahwa variabel yaitu pengubah atau pengganti suatu bilangan yang biasanya dilambangkan dengan huruf X dan Y. Yang telah dijelaskan oleh teman kalian bahwa koefisien yaitu suatu bilangan yang menyatakan banyaknya suatu jumlah variabel yang sejenis, atau koefisien juga disebut dengan bilangan yang ada di depan variabel. Contohnya, Ica memiliki 2 buah pensil dan 5 buah pulpen. Jika dituliskan ke dalam bentuk persamaannya adalah pensil sama dengan X dan pulpen sama dengan Y, maka koefisiennya adalah 2, yaitu koefisien dari X, dan 5 adalah koefisien dari Y, yaitu konstanta. Nah, konstanta itu bilangan yang tidak diikuti dengan variabel, di mana nilainya tetap dan konstan untuk berapapun nilai perubahannya. Contohnya 2x plus 5y sama dengan 7. Nah, dari persamaan tersebut konstantanya adalah 7. Nah, kenapa konstantanya 7? Karena 7 nilainya tetap dan tidak berpengaruh dengan berapapun variabelnya. Di sini sudah dapat dipahami ya, apa itu variabel, koefisien, dan konstanta. Nah, kita lanjut ke materi SPLDP. Apa sih SPLDP itu? SPLDP adalah suatu sistem persamaan atau bentuk relasi sama dengan bentuk aljabar yang memiliki 2 variabel dan berpangkat 1. SPLDP ini mempunyai bentuk umum. A1X plus B1Y sama dengan C1 itu merupakan persamaan pertama. A2X plus B2Y sama dengan C2 itu merupakan persamaan kedua. Dengan A1, A2, B1, B2, C1 dan C2 merupakan anggota himpunan bilangan real. Persamaan 1 dan 2 merupakan suatu sistem persamaan linear karena keduanya saling berkaitan. Nah, untuk mencari himpunan penyelesaian sistem persamaan linear adalah dengan cara mengganti nilai variabel atau peubah yang memenuhi sistem persamaan tersebut, yaitu dengan menggunakan metode eliminasi, substitusi, ataupun dengan metode gabungan. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dapat dipecahkan menggunakan sistem persamaan linear dua variabel ini. Nah, pada umumnya permasalahan tersebut berkaitan dengan masalah aritmatika sosial, misalnya menentukan harga suatu barang dan lain sebagainya. Nah, agar kalian lebih memahami, perhatikan contoh berikut ini. Contoh yang pertama, Fitri membeli 4 buah buku tulis dan 3 pensil. Ia membayar sebesar Rp19.500.
Jika ia membeli 2 buku tulis dan 4 pensil, maka ia harus membayar Rp16.000. Nah, tentukan harga sebuah buku tulis dan sebuah pensil tersebut dapat diselesaikan dengan misal harga buku tulis sama dengan X dan harga pensil sama dengan Y. Nah, tadi kan di soal harga 4 buku tulis dan 3 pensil itu seharga 19.500. Dapat kita tuliskan ke dalam bentuk SPLDP sebagai berikut, yaitu 4X plus 3Y sama dengan 19.500. Nah, untuk harga 2 buku tulis dan 4 pensil itu kan seharga Rp16.000. Maka kita dapat tulis 2X plus 4Y sama dengan 16.000. Ini kita dapat memperoleh sistem persamaan linear 2 variabel, yaitu 4X plus 3Y sama dengan 19.500 dan 2X plus 4Y sama dengan Rp16.000. Nah, dengan menggunakan metode eliminasi, 4X plus 3Y sama dengan 19.500 dengan 2X plus 4Y sama dengan 16.500. Nah, untuk persamaan yang pertama kita kalikan dengan 1. Nah, untuk persamaan yang kedua kita kalikan dengan 2. Maka hasilnya untuk persamaan yang pertama 4X plus 3Y sama dengan 19.500. Untuk persamaan yang kedua karena dikalikan dengan 2, maka hasilnya 4X plus 8Y sama dengan Rp32.000. Nah, kita kurangkan. Maka hasilnya 4X dikurang 4X itu kan 0, nggak usah ditulis. Sedangkan 3Y dikurang 8Y sama dengan min 5Y sama dengan 19.500 dikurang 32.000, itu hasilnya min 12.500. Maka Y sama dengan min 12.500 per min 5. Y sama dengan 2.500. Mengeliminasi variabel Y, untuk persamaan yang pertama dikalikan dengan 4 dan persamaan kedua dikalikan dengan 3, sehingga 4X plus 3Y sama dengan 19.500 dikalikan dengan 4, hasilnya 16X plus 12Y sama dengan Rp78.000. Nah, untuk persamaan kedua karena dikalikan dengan 3, maka hasilnya 6X plus 12Y sama dengan Rp48.000 dikurang, untuk 16X dikurang 6X itu kan hasilnya 10X. Nah, kemudian untuk 12Y dikurang 12Y itu kan hasilnya 0, nggak usah ditulis. Maka 10X sama dengan 78.000 dikurang 48.000 itu hasilnya Rp30.000. Maka 10X sama dengan Rp30.000. X sama dengan 30.000 per 10. Rp30.000 dibagi 10, hasilnya X sama dengan 3.000. Nah, harga sebuah buku tulis itu adalah Rp3.000, sedangkan sebuah pensil itu adalah Rp2.500. Selanjutnya kita membahas contoh yang kedua dengan menggunakan metode substitusi. Nah, contoh yang kedua, Rangga membeli 4 penghapus dan 3 penggaris dengan harga Rp12.500 dan Rani membeli 2 penghapus dan 1 pensil dengan harga Rp5.500. Tentukan harga 1 penghapus dan 1 penggaris. Nah, penyelesaiannya misalnya harga penghapus itu X dan harga penggaris itu Y. Maka dapat diperoleh SPLDP sebagai berikut, yaitu 4X plus 3Y sama dengan 12.500 itu untuk belanjaan Rangga, dan 2X plus Y sama dengan 5.500 itu. Selanjutnya substitusi, ubah persamaan kedua, yakni 2X plus Y sama dengan 5.500, maka 2X nya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi Y sama dengan 5.500 dikurang 2X. Ini merupakan persamaan ketiga. Nah, selanjutnya substitusikan persamaan ketiga ke persamaan pertama. Maka persamaan pertama kan 4X plus 3Y sama dengan 12.500. Nah, jika disubstitusikan dengan persamaan ketiga, maka 4X plus 3 dikali 5.500 dikurang 2X sama dengan 12.500. 4X plus 3 dikali 5.500 itu hasilnya 16.500 dikurang 3 dikali 2X itu 6X.
sama dengan 12.500. Nah, 4x dikurang dengan 6x yaitu minus 2x sama dengan yang 16.500-nya pindah ruas ke sebelah kanan. Maka menjadi 12.500 dikurang 16.500. Minus 2x sama dengan min 4.000. Maka x sama dengan 2.000. Kenapa 2.000? Karena di sini x sama dengan min 4 dibagi min 2, maka hasilnya 2.000. Selanjutnya kita substitusikan nilai x ke persamaan ketiga, maka y sama dengan 5.500 dikurang 2 itu kan merupakan persamaan ketiga. Tadi kita sudah ketahui. Maka y sama dengan 5.500 dikurang 2 dikali 2.000. Nah, tadi kan sebelumnya kita bisa ketahui bahwa nilai x-nya 2.000, maka kita substitusikan ke sini. Selanjutnya, y sama dengan 5.500 dikurang 2 dikali 2.000 itu hasilnya 4.000. Maka y sama dengan 5.500 dikurang 4.000. Y sama dengan 5.500 dikurang 4.000 hasilnya 1.500. Jadi, harga satu penghapus yaitu Rp2.000, sedangkan harga satu penggaris yaitu 1.500. Selanjutnya itu soal nomor 3, kita menggunakan metode gabungan. Nah, soalnya sebagai berikut. Yati dan Rani berbelanja di pasar. Yati membeli 3 kg apel dan 4 kg jeruk dengan harga Rp58.000. Sedangkan Rani membeli 4 kg apel dan 3 kg jeruk dengan harga Rp61.000. Maka tentukanlah harga 1 kg apel dan 1 kg jeruk. Untuk menyelesaikan soal tersebut, misalkan harga 1 kg apel yaitu X dan harga 1 kg jeruk yaitu Y. Maka dapat diperoleh persamaan 3X plus 4Y sama dengan 58.000 dan 4X plus 3Y sama dengan 61.000. Nah, kita eliminasi. 3X plus 4Y sama dengan 58.000 dikali dengan 4. Sedangkan 4X plus 3Y sama dengan 61.000 dikali dengan 3. Maka hasilnya untuk persamaan pertama karena dikalikan 4 jadi 12X plus 16Y sama dengan 232.000. Sedangkan untuk persamaan kedua dengan dikalikan dengan 3 menjadi 12X plus 9Y sama dengan 183.000. Karena 12X dikurang 12X itu 0, maka tidak usah ditulis. Untuk yang 16Y dikurang 9Y itu kan hasilnya 7Y. Nah, kemudian 232.000 dikurang 183.000 itu hasilnya 49.000. Maka 7Y sama dengan 49.000. Y sama dengan 49.000 per 7 karena 7-nya pindah ruas. Kemudian Y sama dengan 7.000. Nah, 7.000 ini hasil dari 49.000 dibagi 7. Nah, selanjutnya kita substitusikan. Tadi kan kita sudah ketahui bahwa nilai Y yaitu 7.000. Kita substitusikan ke persamaan kedua. Nah, persamaan kedua itu kan 4X plus 3Y sama dengan 61.000. Maka, jika disubstitusikan ke Y, yaitu yang sebesar hasilnya itu 7.000, maka 4X plus 3 dikali 7.000 sama dengan 61.000. 4X plus 3 dikali 7.000 yaitu 21.000 sama dengan 61.000. 4X sama dengan 61.000 dikurang 21.000. X sama dengan 61.000 dikurang 21.000 itu hasilnya 40.000. Karena ini 4X maka pindah ruas. Jadi X sama dengan 40.000 per 4. X sama dengan 10.000. Harga 1 kg apel itu sebesar 10.000. Sedangkan untuk 1 kg jeruk itu sebesar Rp7.000. Gimana teman-teman? Sudah bisa dipahami? Bisa, Bu. Kalau sudah bisa dipahami, cukup sekian pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.